Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Alfarizi, saya dari kelas 2283A, dan hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk tugas UAS Sistem Informasi saya yang bertemakan Sistem Elektronik E-Commerce. Oke, pertama apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce adalah segala kegiatan transaksi atau juga jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik berupa internet. Kegiatan e-commerce pada saat ini sering merujuk ke sarana internet atau teknologi digital lainnya. Kegiatan e-commerce melingkupi perhitungan stok produk, sistem manajemen data, transfer uang, dan lain-lain. Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, semua perdagangan ataupun jual beli melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang menggunakan piranti elektronik dan melakukan transaksi secara elektronik. Konsep bisnis tersebut menggunakan internet, televisi, radio, komputer atau lainnya untuk memasarkan atau menawarkan produk. Nah, saat ini masih banyak orang-orang yang menyamakan bahwa e-commerce dan marketplace itu sama, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Marketplace merupakan salah satu contoh dari bisnis atau model e-commerce itu sendiri. Lebih spesifiknya lagi, marketplace berperan sebagai platform atau perantara yang menghubungkan antara pihak penjual dan si pembeli. Pihak perusahaan marketplace Indonesia biasanya toko online, antara lain Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, OLX, JDID, dan lain-lainnya, di mana pengolahan situs-situs ini ditangani oleh si pemilik situs atau platform jual beli online tersebut itu sendiri, sedangkan para pihak penjual hanya menjalankan aktivitas jual beli dan melayani pesanan yang dilakukan oleh si pembeli. Apa itu tujuan e-commerce? Yang pertama itu agar pembelian atau transaksi barang dapat melalui internet tanpa harus ke tempat atau ke toko yang dituju. Biasanya berjarak jauh dari rumah kita sendiri. Dan yang kedua, waktu untuk berbelanja itu atau berdagang atau pengolahan barang itu dan jasa biasanya lebih efisien. Dan yang ketiga, model pembayaran yang lebih mudah. Selain membayar tunai, bisa juga membayar berupa kartu kredit atau transfer uang secara online. Dan yang keempat, dapat menjangkau seluruh penjuru dunia sehingga dapat menarik konsumen dari luar negeri. Jenis-jenis e-commerce di dalam sistem elektronik e-commerce itu terdapat 7 jenis-jenis aktivitas e-commerce, yaitu pertama business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, business to administration, consumer to administration, dan online to offline. Yang pertama kita bahas business to business atau B2B, adalah transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antara produsen dan atau perusahaan. Back to business terjadi saat suatu perusahaan melakukan pemesanan atau menjual sebuah produk atau layanan kepada perusahaan lain. Sehingga aktivitas transaksi dalam bisnis ini biasanya dilakukan dengan jumlah dana dan produk yang besar atau tidak sedikit. Pemesanan atau pembelian produk antar perusahaan ini tidak pernah mengalami keterlambatan atau kekurangan. Contoh e-commerce yang memakai jenis business to business yaitu Electronic City, Indotrading, Indonetwork.com, di mana produk-produk yang diperjualbelikan ini biasanya berupa produk bahan kimia, produk dasar pabrik, produk buatan industri, dan lain-lainnya. Kemudian business to consumer atau B2C adalah jenis perdagangan atau transaksi elektronik yang melibatkan antara pembisnis dan konsumen. Jenis bisnis ini sangat umum dilakukan oleh banyak pembisnis, baik yang pemula maupun UMKM. Karena adanya sarana digital yang membawa pengaruh yang sangat besar bagi kegiatan bisnis secara online, bisnis to consumer terjadi saat perusahaan melakukan tawaran produk atau layanannya secara langsung kepada calon konsumen. Berbeda dengan bisnis to bisnis, pembisnis ini biasanya menjual barang dengan cara mengecer. Contoh e-commerce yang memakai jenis B2C ini biasanya toko online, yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan lain-lainnya. Kemudian consumer to consumer atau C2C adalah jual beli atau transaksi online yang dilakukan antar konsumen dengan konsumen lainnya secara individu yang menggunakan semua jenis transaksi elektronik barang atau jasa. Jenis e-commerce ini seperti dibilang sangat marak atau populer di kalangan para pembisnis. Biasanya kedua belah pihak konsumen saling bertemu, baik secara digital, online maupun di dunia nyata. Jika bertemunya secara offline, mereka bertemu karena metode pembayaran yang ingin dilakukan adalah cash on delivery atau bisa disebut dengan COD. Umumnya pelaku bisnis menjual kembali barang yang pernah dibeli atau barang bekas dengan embel-embel barang second hand. Contoh e-commerce yang memakai jenis C2C ini adalah Bukalapak, OLX, Kaskus, dan lain-lain. Kemudian consumer to business atau C2B adalah jenis perdagangan elektronik di mana konsumen end use secara individu menyediakan produk atau layanan jasa kepada suatu perusahaan baik kecil maupun besar. Seseorang dengan atau konsumen dengan kemampuan skill khusus
Contohnya graphic designer yang dapat menawarkan jasanya dan membuatkan desain seperti logo untuk suatu perusahaan yang menjadi clean-nya, atau seorang penulis yang membuat karya atau menulis karya tulisan untuk si penerbit dan sebagainya. Biasanya pembisnis mencari produk yang telah dibuat atau dimiliki oleh konsumen. Jika berminat, biasanya konsumen akan dibayar secara layak oleh pembisnis. Contoh e-commerce yang memakai jenis C2B yaitu freelancer atau 1000 lancer. Kemudian business to administration atau B2A adalah jenis e-commerce di mana perusahaan menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah. Model pemanfaatan kerja samanya berada di sektor publik. Jenis ini biasanya melibatkan pihak swasta sebagai pihak perantara. Sebagai contohnya, pemerintah membutuhkan aplikasi untuk membuat iktp. Oleh karena itu, pemerintah akan menghubungi pihak swasta yang memiliki skill khusus dalam hal tersebut agar dapat membuat aplikasi tersebut. Kemudian consumer to administration atau C2A adalah jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antar individu dan administrasi publik. Contoh penerapan C2A ini hampir sama dengan business to administration, hanya bedanya pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Contoh e-commerce itu memakai jenis consumer to administration itu banyak seperti pendidikan, jam sostek, pajak, dan kesehatan. Biasanya berupa penyebaran informasi, pengajuan pajak, janji pertemuan, proses pembelajaran online, pembayaran, dan lain-lainnya. Yang terakhir, online to offline atau O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran internet online untuk toko fisik offline. Jenis e-commerce ini mengidentifikasikan konsumen di bidang online seperti email dan iklan di internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik konsumen agar meninggalkan lingkup online. Contoh e-commerce yang memakai jenis O2O ini yaitu Groupon Incorporation, yaitu pusat kebugaran, Gojek berupa GoFood dan GoMart, Airbnb, dan lain-lainnya. Manfaat e-commerce ini banyak ya. Contohnya jangkauan pasar yang jauh lebih luas, bahkan tanpa batasan sama sekali. Hal ini disebabkan karena pembisnis dapat menawarkan produk atau layanannya secara online dan dapat diakses oleh konsumen dari seluruh penjuru negeri. Yang kedua, e-commerce tidak perlu memikirkan jam buka bisnis karena konsumen dapat melakukan pemesanan produk layanan kapanpun dan dimanapun. Asal marketplace atau platform jualan tidak ada kendala apapun. Bisnis bisa terus aktif selama 24 jam penuh tanpa harus diawasi oleh si pembisnis di setiap waktu, layaknya toko konvensional. Kemudian e-commerce ini tidak akan terlalu banyak dibebani dengan biaya operasional. Penggunaan atau dana untuk membayar sewa tempat, listrik, dan lain sebagainya telah dihapus atau dinihilkan oleh si pembisnis teknologi digital ini. Dan menjadi pembisnis online ini tidak harus membeli barang sebagai stok baru kemudian menjualnya lagi dengan margin keuntungan yang diharapkan karena adanya sistem dropship. Dengan sistem dropship ini, pembisnis juga dapat memasarkan produk jualan pembisnis lain dengan harga yang lebih tinggi sebagai sumber keuntungannya. Jadi resiko barang rusak atau tidak terjual laku nyaris tidak mungkin terjadi pada sistem dropshipper ini. Dan dengan sistem database yang canggih dan terintegrasi ini, pembisnis online tidak akan pernah kesulitan mengelola transaksi serta pengirimannya pesanan pelanggan. Karena semakin maraknya penggunaan pembayaran digital juga turut membantu memudahkan bisnis online ini berjalan. Bahkan setiap pembisnis dapat melacakkan kebiasaan konsumen saat berbelanja. Jadi kesimpulan dari e-commerce ini adalah kebutuhan yang sangat penting di era zaman sekarang dan di masa depan juga. Ketika kita telah memahami definisi, manfaat, jenis, contoh, dan tujuan dari e-commerce ini, maka kita mungkin siap dan dapat menjalankan kegiatan bisnis ini secara individu. Baik, itu saja dari presentasi PowerPoint saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.